Halo Tribuners, kembali lagi di podcast tamu kita. Senang sekali saya Elvina Hilda kembali menyapa Tribuners yang ada di rumah. Nah, kebetulan nih di episode kali ini kita akan nyinggung beberapa isu yang sempat viral belakangan ini. Dan tapi sebelum itu, tentunya kenapa sih kita ngundang narasumber kita kali ini? Dan kebetulan beliau ini baru banget di Padang nih Tribuners. Kebetulan juga baru 3 bulan kebelakangan inilah beradaptasi dengan ranah Minang. Nah, kira-kira gimana sih cerita beliau untuk bisa beradaptasi, baik dari kulinernya mungkin, wisatanya, dan mungkin lingkungan kerjanya yang berbeda mungkin dari tempat sebelumnya. Tentunya kita akan ngobrol seru seputar BIM. Nah, mungkin dari Tribuners di rumah kalau udah denger BIM ataupun bandara tuh yang terpikirkan mungkin tentang people come and go, tentang pertemuan dan perpisahan. Nah, kita akan bahas mengenai gimana sih perkembangan bandara kita saat ini, dan juga gimana ya kira-kira visi-visi ke depannya. Nah, kebetulan ini adalah wajah baru dari general manajernya BIM nih Tribuners. Nah, kepo kan siapa beliau? Nah, ini dia Pak Doni. Halo Bapak. Halo Nah, Tribuners, boleh selamat sapa dulu Pak. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kan kita mau ngobrol seru tentang BIM banget nih Pak kan. Ya. Nah, tentunya dari Tribuners di rumah pengen tahu kira-kira apa yang baru dari BIM saat ini. Kedepannya dari ibaratnya dari pegangannya Pak Doni saat ini mau seperti apa sih bandara ke depannya. Nah, Ya. pasti kepo dong Tribuners yang di rumah kan Pak. Nah, tapi sebelum itu boleh perkenalan dulu mungkin Pak. Mungkin sebelum ini gimana Baik. aktivitasnya gitu Pak. Baik, nama saya Doni Subardono. Saya General Manager Bandara Internasional Minangkabau per tanggal 1 Syawal. Ingatnya 1 Syawal. Ingatnya pas 1 Syawal. Kok 1 Syawal? 1 Ramadan. 1 Ramadan. 1 Ramadan banget. Jadi saya melaksanakan Ramadan di Padang langsung. Padahal pas baru nyampe Padang tuh harusnya kita kan pengen makan enak nih Pak ya. Iya. Malah pas banget di 1 Ramadan, jadi siang-siang kita nggak bisa makan enak nasi Padang. Iya, saya gitu, ngabuburitnya di Padang lah. Jadi menghabiskan. Bisa ya Pak ngabuburitnya. Bisa. Kemudian sebelumnya saya sebagai General Manager Bandara Samsudinur di Kalimantan Selatan. Dan sebelum itu saya adalah Vice President Airport Security di PT Angkasa Pura I dulu. Kemudian sempat menjadi manajer Airport Security di Surabaya. Kemudian di Yogyakarta sebelum itu. Dan sebelumnya lagi saya memulai karir di Airport Security Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Wah, udah melanglang buana nih Pak, udah panjang banget karirnya nih. Kalau udah di CV mungkin baru 30 tahun saja. Nah, itu yang dipengenkan sekarang dari Loker Indonesia Pak, pengalaman 30 tahun. Nah, seperti Pak Doni ini. Siap. Nah, dengan pengalaman yang banyak ini Pak, kira-kira nanti kan mau ada strategi visi misi ke depannya. Tapi sebelum itu Vina masih mau ngobrol kira-kira dari Padang nih Pak, dari daerah-daerah sebelumnya ada yang beda nggak Pak dari Padang? Misalnya dari Kalimantan, dari Jogja, Bali. Nah, yang pertama kali Bapak pikirkan pas nyampe Padang tuh apa yang membuat pembeda dari daerah sebelumnya Pak? Mungkin semua tempat di Indonesia ya inilah apa kebanggaan kita sebagai warga Indonesia. Kita ini sangat kaya gitu. Masing-masing daerah mempunyai ciri khas masing-masing dan ada betul keunikannya. Dan orang seperti kami ya yang bertanggung jawab terhadap public service ya. Kepada pelayanan masyarakat, kami harus bisa adaptif dengan itu. Nah, saya sudah mengalami betapa saya besar di Jogja, tapi saya adalah punya darah Jakarta. Kemudian saya bekerja di Bali pertama dengan budaya Balinya. Kemudian saya balik ke Jogja. Setelah itu saya ke Surabaya dengan loncatan tradisi yang berbeda. Kemudian saya ke Jakarta lagi Pak, ke Kalimantan, kemudian ke Minang. Ya, akhirnya tentu semua punya distinktif ya. Punya keunikan yang itu menurut saya merupakan kekayaan negara kita sih. Dan seru mungkin Pak dipelajari. Sangat. Mungkin masih pengen coba daerah lain mungkin next nih di Minang kita coba berapa next. Ada wishlist nggak Pak mungkin? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, jadi akan siap ditempatkan di mana aja ya Pak ya? Ya gini Vina, kalau saya tipenya itu adalah orang yang ketika saya diberi amanah, then I will do the best gitu. Jadi saya tidak pernah saya berharap mau landing di mana. Saya ditempatkan, kemudian saya akan belajar di situ apa yang
akan saya perbuat dan ini saya wujudkan sebagai karya ya. Sehingga karya ini yang menjadi kontribusi saya lah. Sedikit nggak apa-apa, tapi ini kontribusi saya untuk Indonesia ini. Yang penting sepenuh hati ya Pak ya. Iya dong. Mungkin kan ada juga orang yang targetnya tuh pengen next ke sini nih, next ke sini, tapi kan udah ada misalnya target listnya. Tapi untuk Pak Doni berarti lebih senang surprise, ini saya ditempatkan di sini. Oke, apa yang next to-do list yang akan dikerjakan selanjutnya gitu Pak? Lebih sering saya seperti itu. Oke, berarti skill beradaptasinya udah jangan ditanya lagi lah berarti apa ya? Biasa saja karena senang berkawan. Oke, nah itu sih Pak yang perlu kan. Dan kalau di ranah Minang kan memang jiwa ekstrovert itu perlu Pak. Kalau kita introvert mungkin kita bakal susah mungkin buat beradaptasi dengan lingkungan sini gitu. Kalau menurut saya di sini jiwa introvert sayang banget. Iya kan Pak? Ya, karena memang Sumatera Barat baru saya datang itu we need to explore more and more. Setiap sudutnya ini sangat eksotik. Iya. Saya sudah jalan-jalan, jadi sepanjang perjalanan benar-benar saya menikmati. Ada beberapa yang saya ambil video, saya pamerkan kepada teman-teman yang di luar. Nah, udah kemana aja berarti Pak sejauh ini? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi udah. Udah, kemudian Lubuk Alung ya. Lubuk Alung. Ya, nanti sebentar kita punya punya proyek juga di sana. Oke. Kemudian ke Mentawai belum nih? Nah, baru. Coba deh Pak Mentawai. Iya katanya memang sip. Kita juga wajib kebetulan ada proyek. Ya. Nanti kita akan ke sana. Oke, itulah sekilas dalam 3 bulan menetap di Padang ya Pak ya. Iya. Nah kalau untuk sejauh ini Pak, kan untuk masalah bandara sendiri kan mungkin kita sering ibaratnya melihat status bandara ini kan sekarang internasional ya Pak ya. Dan kemarin tuh sempat kayak ada perunan katanya kan dihilangkan title internasional ini dan mungkin sempat ada beberapa kontra. Nah sekarang kan akhirnya bisa tetap bertahan di title internasionalnya Pak. Nah kira-kira kedepannya evaluasi buat bandara internasional Minangkabau ini Pak, gimana biar tetap mempertahankan internasionalnya ini Pak? Ya. Jadi sebenarnya kemarin itu bukan masalah penurunan status. Oh bukan. Bukan. Lebih lebih kepada akses pintu masuk ke Indonesia itu terlalu banyak. Oke. Karena bandara internasional di Indonesia pada saat itu kalau tidak salah ada 34 titik. 34 titik internasional itu Pak? Betul. Sementara untuk studi banding yang di Amerika saja internasional itu bisa dihitung dengan jari. Oh gitu. Jadi kita sangat jomplang banget sama negara maju seperti Amerika ya Pak ya? Akibatnya adalah sangat high cost. Oh gitu. Iya benar. Karena di bandara internasional ini ada tentu penempatan CIQ ya, ASN. Kalau kita sebutnya adalah Custom, Immigration, and Quarantine di daerah-daerah tersebut. Nah itu pasti implikasinya dengan jumlah pegawainya, anggarannya dan lain sebagainya itu memang high cost. Kemudian kemarin kebetulan ada COVID, ini juga ada fungsi defense ya, ada fungsi pertahanan supaya tidak ada ancaman dari luar masuk. Sehingga negara waktu itu memfokuskan kepada sedikit bandara saja supaya lebih bisa fokus untuk melindungi warga Indonesia. Sebenarnya itu fungsinya. Awal mulanya seperti itu. Iya, tidak ada karena turun kelas atau naik kelas. Gitu. Oke, berarti ibaratnya salah persepsi Vina awalnya. Karena kan Vina baca beritanya kan Pak, wah berarti kalau nggak internasional lagi, apakah fasilitasnya akan berkurang atau sebagaimana gitu kan? Penumpang kan mungkin pikirnya ke arah sana ya Pak ya. Nah, sedangkan secara operasionalnya segala macamnya dari manajemennya seperti itu. Tetap kita gimana mengefisiensikan yang ada gitu Pak. Tapi kan kalau untuk bandara sekarang Pak, untuk direct rute-nya tuh kan masih terbilang sedikit Pak kalau internasional. Mungkin yang baru kan baru Singapura tuh Pak. Singapura dan Malaysia ya. Iya, Singapura, Malaysia sama Arab Saudi kalau yang Arab Saudi buat yang haji gitu ya Pak. Betul, haji dan umroh. Haji dan umroh ya. Nah, mungkin ada penambahan direct route mungkin Pak, mungkin ke Jepang, mana tahu Filipina. Bisa jadi. Nanti ini kita akan pantau dari demand, artinya dari potensi pasar. Kalau itu memang memungkinkan, why not? Tapi kan pasti ada studinya. Nah studi ini yang sedang kita jalankan. Sama seperti jangan ke internasional dulu deh, domestik dulu. Domestik itu kita mungkin di atas 80% itu tujuannya hanya Padang Jakarta. Iya benar. Padahal dari studi yang kita ambil ternyata itu banyak yang transit ke Jakarta baru ke Padang. Yang tujuan awalnya adalah
peringkat pertama Denpasar, peringkat kedua Surabaya, Surabaya, kemudian Semarang dan lain-lain gitu. Nah ini akan kita coba untuk kerjasama dengan beberapa airline pengangkut. Bagaimana kalau bisa kita mendirect tujuan-tujuan beberapa supaya tidak terkumpul atau terkonsentrasi dari Padang ini hanya ke Jakarta gitu. Nah ini memang butuh challenge juga. Karena kemarin ada beberapa yang sudah nyoba seperti Jogja kan sudah ada, walaupun tidak daily ya, hanya 2 kali seminggu. Ada kadang-kadang di salah satu jadwalnya ini yang memang tidak memenuhi syarat minimum isi penumpang sehingga kadang digeser, diganti dan lain sebagainya. Nah ini memang ada beberapa langkah yang strategi yang nanti harus inisiasi bersama. Kita sebutnya sebagai CDD ya, Collaboration Destination Development. Ini seperti yang akan nanti kita selenggarakan karena kita di Sumatera ini ikut Region 3 di Angkasa Pura Indonesia. Kita akan melakukan CDD untuk Bandara Palembang dan Belitung. Untuk international destination. Kebetulan saya akan diundang nanti tanggal 3 sampai 5 kalau nggak salah di Belitung. Saya akan datang. Nah di situ kita juga akan berdiskusi bagaimana meningkatkan potensi rute, baik itu domestik maupun internasional. Dan mudah-mudahan nanti kita akan dapat sight bahwa ternyata Sumatera ini punya potensi pasar ke daerah-daerah mana. Kemudian ada lagi yang namanya slot conference, yaitu konferensi pendaftaran jam request dari airline untuk menerbangi jam operasional sebuah bandara. Ini juga akan ada diskusi kami dengan airline untuk membahas potensi-potensi pasar yang mungkin bisa dibuka untuk Bandara Internasional Minangkabau ini. Nah tapi Kak, kalau untuk pelayanan kualitas kan tadi kan Bapak sempat singgung, kita ini kan ibaratnya public service ya Pak ya, dan ibaratnya kan seputar pelayanan. Tapi kalau untuk BIM sekarang dari 3 bulan Bapak di sini menetap dan melihat di BIM sendiri itu gimana Pak untuk pelayanannya? Kalau Bapak sendiri nih gitu. Begini ya, saya akan cerita ke belakang lagi. Boleh, bahwa flashback dikit dulu. Dulu pengelolaan bandara di Indonesia ini terbagi menjadi 2 BUMN besar dulu, antara Angkasa Pura 1 dan 2. Saya ini dulu termasuk pegawainya Angkasa Pura 1 ya Pak, yaitu Indonesia bagian timur. Makanya saya dinasnya di Bali, di mana di situ sampai ke Kalsel. Nah kemudian di bulan September kita terjadi merger antara Angkasa Pura 1 dan 2 menjadi Angkasa Pura Indonesia. Apa keuntungan dari merger? Yang tadinya nilai aset kan kalau dilihat ukuran atau size perusahaan, kalau kita ke luar negeri itu kita dibandingkan dengan jumlah penumpang yang kita layani, kemudian jumlah aset yang kita punya, nilai perusahaan kita berapa. Itu baru kita bisa bersaing dengan pengelola airport di internasional. Ketika kita masing-masing di Indonesia ini ada 2, maka kita dengan canggih aja kalah. Singapura yang kotanya hanya segitu kalah, padahal Indonesia negaranya besar. Kita dengan Malaysia kalah. Tapi ketika ini digabungkan antara Angkasa Pura 1 dan 2, kita bisa di ranking 5 besar dunia. Sangat berpengaruh berarti dari sangat dari jumlah pelayanan penumpangnya, dari jumlah size perusahaannya, belum size asetnya. Kita menjadi langsung ranking 5 di dunia. Dan ini menjadi sebuah ceruk pasar bagi airline atau angkutan udara, baik itu internasional maupun di tempat kita sendiri gitu. Nah, kemudian mulailah bergabung namanya transformasi culture antara Angkasa Pura 1 dan 2 karena sudah merger. Saya adalah termasuk orang Angkasa Pura 1 yang ditempatkan di area Angkasa Pura 2. Kebetulan saya orang pertama. Angkatan pertama banget ya Pak. Angkatan pertama banget, sehingga ya ketika saya tiba di BIM, saya melihat satu potensi di sini. BIM ini adalah satu-satunya bandara yang menggunakan suku sebagai nama bandara. Benar Pak. Yang lain nama pahlawan. Kita saja nama suku nih, Minangkabau. Kemudian mempunyai distintif atau keunikan bentuknya juga sangat
Gonjang Rumah artistik. Gadang. Iya. Ya, sangat ikonik mungkin. Ikonik. Pas landing, take off tuh, wah, Nah, itu memorial banget tuh, Pak. Betul. Gitu, Tapi juga ada beberapa kekurangan-kekurangan karena setelah kita menjadi satu Angkasa Pura Indonesia, tentu kita harus mengikuti standarisasi yang diberikan oleh standar internasional maupun standar nasional untuk domestik. Nah, itu ada standar-standar khusus. Iya, nah, internasional beda lagi, nasional beda lagi gitu ya, Pak ya. Beda. Inilah ketika saya sampaikan tadi, bukan berarti kalau status kita tidak internasional kemudian layanan turun. Tidak. Tentu tidak. Tentu tidak, karena ada standar nasional, standar internasional, dan ini diawasi. Baik oleh badan Badan Penerbangan Indonesia maupun Badan Penerbangan Internasional. Negara juga mengatur melalui Kepmen dan lain sebagainya. Dan kita diaudit. Kalau kita tidak memenuhi itu selesai gitu. Iya, betul. Nah, jadi nggak usah khawatir tentang layanan, pasti itu menjadi prioritas kami. Kemudian ada beberapa standar-standar internasional yang di BIM ini ternyata memang butuh penyesuaian. Apa tuh Pak contohnya? Boleh Pak spill aja. Pertama ini ya, jalur akses menuju ke terminal ini sangat dekat dengan kaca di depan. Iya, benar Pak. Betul, karena memang salah satu yang menjadi concern ancaman pengamanan penerbangan itu adalah yang namanya VBID. Vehicle Bomb Improvised Device ya, atau bom mobil. Betul, teror itu. Gitu, mungkin iya, karena Indonesia mempunyai historical itu. Iya, benar di Bali, Pak. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, betul, Pak ya. Nah, itu sebelumnya mengakibatkan penilaian resiko pengamanan di Indonesia itu termasuk harus menyertakan pengamanan dari ancaman tersebut. Betul. Nah, jarak antara akses depan dengan kaca ini paling jauh 11 meter. Kita 11 meter kita ya Pak yang sekarang di BIM. Yang sekarang di BIM. Berarti itu masih dekat. Iya Pak. Sangat karena dekat. Dengan adanya mohon maaf tidak minta, tapi kalau terjadi, amit-amit ya Pak ya. Amit-amit. Maka kaca itu akan menjadi peluru. Oh, mental menjadi peluru kan, dan ini bisa menghantam orang dan bisa menambah atau meningkatkan angka fatality. Iya Pak, ya benar. Bayang, aduh. Sebenarnya ini nggak boleh saya spill ya, tapi karena kemarin sempat viral, rame, dikira saya mengesampingkan servis. Ini saya jelaskan lah, terpaksa. Boleh Pak, jelaskan nih mumpung di sini Pak. Oh iya. Tapi mohon maaf tidak minterin, tapi memang diambil dari profil resiko akhirnya seperti itu. Tapi memang ada masukan-masukan yang bagus dari beberapa pejabat yang concern tentang servis. Ini akan kami penuhi. Betul. Jadi beberapa yang kemudahan-kemudahan nanti akan kita modifikasi dari pelayanan di Bandara Internasional Minangkabau. Sampai saya mengirimkan staf saya, insya Allah di awal bulan depan ini ke beberapa bandara untuk benchmarking. Jadi setidaknya bandara kita memang secara standar servisnya memang benar-benar mengikuti seperti yang dituntunkan di standar nasional maupun internasional. Insya Allah nanti akan ada beberapa yang benchmark ke Bali, ada yang ke Batam. On the process lah ini. Ini juga salah satu visi misi atau programnya lah Pak ya, yang sedang lagi dijalankan nih sekarang. Gitu. Karena memang kalau kita mau mengarah pasar pariwisata, salah satu hal yang terpenting adalah jaminan keamanan. Betul Pak. Itu menjadi jualan kita. Iya, karena itu kan titik tuh kumpul orang-orang pasti rame. Betul. Setiap harinya gitu kan, amin-amin ada kejadian yang tidak diinginkan. Kenapa kita tidak preventif gitu ya Pak ya? Itu, dan ada standarnya tadi. Dan kita kan kalau yang kaca tadi kan 11 meter kita Pak. Dan bagusnya atau standarnya itu harusnya berapa jaraknya Pak? 32 meter. Wah, masih 2 kali lipat lagi. Hampir 3 kali lipat lagi. Ya, hampir 3 kali lipat lagi. Berarti kita harus masih ada PR ya Pak ya? Masih ada PR. Tapi sudah ada desain yang akan kita siapkan, dan nanti mungkin proyeknya akan bergulir dengan tahapan-tahapan yang kita sudah siapkan. Nah Pak kan baru pindah ini kan awal 1 Ramadan. Ya. Pas lagi
high sessionnya Idul Fitri itu Pak. Ya. Nah sudah melalui high session tersebut dan mungkin dalam 2 minggu lagi atau mungkin kurang dari 2 minggu lagi nggak sih Pak? Tanggal 6 nanti kan kita Idul Adha. Idul Adha. Nah itu dari datanya Pak, kira-kira high session antara Idul Fitri dan Idul Adha trennya gimana tuh Pak dari BIM sendiri? Tentu jauh ya, masih jauh tinggi di Idul Fitri ya. Masih jauh Idul Fitri. Ya, di Idul Fitri itu memang sampai hampir 2 kali lipat. Ya, gitu. Orang mudik semua ya Pak ya, libur panjang di sana dan mungkin dari jarak antara Idul Fitri ke Idul Adha dekat masih ya. dekat. Ya. Jadi mungkin sedikit yang mudik di sekarang nyambung, ya Pak ya. Betul. Tapi di Idul Fitri kemarin alhamdulillah kita saya anggap sukses lah. Sukses alhamdulillah. Kemarin kita mampu juga membawa experience yang berbeda di BIM, bahwa baru turun sudah ada talempong, nari-nari. Ada live musiknya. Betul. Langsung biar vibe pulang kampungnya berasa banget Pak. Betul. Nah inilah kenapa kita ini sekarang perusahaan kita disebut dengan Injourney Airport. Oh, Injourney Airport. Ya, Injourney Airport karena grup kita adalah Injourney, holding grupnya. Dan yang dimaksud dengan journey adalah kita benar-benar ingin membawa menanamkan kesan yang baik. Nah, kesan itu experience, gitu betul. Experience ini benar-benar nyantol. Betul. Nah, bagaimana nggak experience nyantol? Jadi saya memimpikan ya dalam visi saya, dalam melayani penumpang ini kita seperti seorang artis yang sedang performance. Oke, iya Pak. Betul, ya? Karena kan mungkin sejauh ini kita sering public figure apa yang sering disambut sama fans atau kerumunan, supporter segala macam. Nah, sebagai kita yang mudik ini juga mungkin memberikan experience yang sama gitu ya Pak ya. Nah, sementara petugas di sana ini bagaikan performer gitu. Iya Pak. Mbak Vina pernah nonton konser belum? Sering ya? Iya, pernah Pak. Konser, pembukaannya ada, ada begitu, bener, Pak. Sepanjang pertunjukan itu juga dia menyampaikan atau memberikan gerakan yang sempurna gitu. Ditutup dengan gerakan epik yang terngiang-ngiang. Nah, itu akan nempel di ingatan kita mungkin berbulan-bulan gitu ya. Saking Pak. Indahnya. Nah, jadi core memory juga mungkin bagi yang pemudik ya Pak ya, udah lama pulang, sekalinya pulang, wah hangatnya nyampe. Saya mimpi seperti itu. Jadi supaya layanan bandara ini tidak hanya saya sebagai saya siapkan tempat, saya siapkan proses, fasilitas, saya siapkan fasilitas, silahkan jalan, bukan. Jadi ini benar-benar sebuah pertunjukan performa dari staf saya untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh pengguna jasa, dan itu akan terkenang oleh mereka. Benar, gitu. Karena tadi awal Vina bilang people come and go itu kan di bandara ya Pak. Kita ada pertemuan, ada perpisahan. Nah, setiap yang mau di bandara itu sebenarnya menjadi kenangan Pak bagi individual semua orang. Itu. Ditambah lagi dengan adanya performance seperti ini, tentunya bahkan jadi lebih deep lagi mungkin ya Pak ya. Jadi terharu. Jadi emosionalnya kayak dapat gitu touchingnya itu personal gitu. Iya benar. Ya itu ada mimpi ya. Karena memang itu yang menjadi visi dari holding group kami, Injourney Airport. Kita menjadi memberikan pelayanan terbaik, connecting people, tapi dengan distinctive dengan keunikan, keramahan Indonesia. Tadi saya sampaikan di depan, Indonesia itu kaya gitu, dan kekayaan kita ini harus benar-benar kita banggakan dan kita pamerkan, kita wujudkan gitu. Benar banget. Bagaimana kita melayani, keramahan, bagaimana kita memberikan kesan. Jadi kalau saya bayangkan ini seperti tarian-tarian tradisional deh. Betul nggak? Dan itu juga jadi headline juga sama turis-turis nggak sih Pak, dari para mereka turun sini disuguhi dengan langsung kekhasan daerahnya gitu Pak, dan itu kan jadi nilai jual juga mungkin buat kita. Jadi di internasional mereka viralkan, mereka videokan, dilihat sama berbagai macam negara gitu kan, viral gitu. Apalagi sekarang kan gampang viral Pak. Termasuk video vlog mbak-mbak kemarin Pak. Aduh. Itu dia dari bandara jalan gitu mau ke stasiun kereta Pak. Nah, dia ngeluh panas, susah gitu ya Pak ya, karenanya ini gimana ya BIM untuk ke Skytrain-nya kita memang nggak ada akses, Skybridge-nya kita nggak ada akses atau gimana gitu. Ibaratnya kurang lebih seperti itulah Pak isi vlognya, dan itu viral. Nah boleh Pak, kira-kira untuk status Skybridge kita ini sekarang apakah belum diresmikan atau masih ada perbaikan atau gimana tuh Pak?
Mbak Vina kan di dunia pers ya. Ya. Jadi ada tanggung jawab pers yang namanya check and recheck. Benar. Nah itu yang saya sesalkan dari Mbak kemarin tuh. Oke, ngeliat video tanpa check and recheck. Dia nanya ke siapa gitu. Karena viralnya itu kan setelah Lebaran ya. Iya Pak. Betul. Baru Jadi 2 minggu atau 3 minggu belakangan. Setelah saya datang, kemudian ada kunjungan dari anggota Komisi 5, Pak Zigo Rolanda waktu itu. Beliau sudah menyampaikan kepada kami karena saya juga baru datang. Saya juga baru tahu itu ada Skybridge dan lain sebagainya. Walaupun pertama saya ini ada, kenapa tidak difungsikan dan lain sebagainya. Benar. Beliau menanyakan, kemudian kami waktu itu mengantar beliau mengunjungi ke sana dan instruksi beliau Pak JM operasikan. Oke. Nah sehingga sejak diinstruksikan itulah kami pukul mundur jadwal-jadwal kita mengeksekusi tugas tersebut karena tidak mudah. Ya tentu. Pertama saya ceritakan kenapa Skybridge itu tidak beroperasi. Ya, kenapa Pak? Dulu Skybridge ini sempat beroperasi pada saat awal menggabungkan antara stasiun dengan bandara. Ya, namun karena ada pembangunan terminal yang baru ya, terputuslah jalur antara Skybridge ini dengan terminal. Pertama terputus karena powernya, source-nya, karena ada listrik yang harus ditanam pondasi-pondasi sehingga ada penggeseran dan itu diputus dulu untuk keamanan, keselamatan. Kemudian secara fisik memang terputus antara bangunan Skybridge dengan terminal. Nah, di depan itu kemudian dijadikan area penyimpanan material pembangunan. Nah, pada saat kunjungan Pak Zigo, setelah itu kami karena ini kan pihak ketiga nih yang melakukan pembangunan, pihak waskita. Kami harus mengundang waskita, kami harus lakukan permohonan untuk penggeseran material tersebut. Oh ya tentu. Karena bukan material milik kami, takutnya nanti begitu kita pindah kita dituntut lagi. Benar. Nah itu kita pindah, kemudian itu dieksekusi kalau nggak salah setelah Lebaran. Itu digeser. Digeser. Kemudian kita rubah hoarding dari penyimpanan barang material tersebut. Yang kedua kita akan melakukan penghitungan budgeting berapa kerusakan itu dan berapa anggaran yang akan kita siapkan untuk menutup kerusakan tersebut. Dan itu tidak mudah. Betul. Karena sudah 4 tahun tidak dioperasikan dan di atas ini sudah dijadikan sarang monyet. Sarang monyet? Iya. Dan benar-benar monyet. Benar-benar monyet. Iya. Artinya kabel di atas ini sudah dihancurkan. Oh iya, udah putus. Diputus di ini. Ada sarang monyet 3. Jadi ketika kita bongkar siapa tahu masih bisa diselamatkan dan itu banyak. Ada kabel elektronik, ada kabel sistem, ada piping AC. Banyak sekali dan semuanya rata-rata hancur. Nah ini kan benar-benar jauh dari kata layak lah ya Pak gitu dari kondisinya. Betul. Sehingga ada budgetingnya pun waktu itu sempat debatable lah. Bagaimana ini dioperasikan secara sempurna atau bagaimana sehingga butuh waktu. Tapi proses jalan terus. Tetap jalan ya Pak. Betul. Tentulah gitu ya Pak. Kemudian itu salah satu fasilitas yang maksudnya tuh bakal banyak kemakai Pak. Transum itu salah satu yang kesana. Salah satu yang affordable, nyaman segala macam. Jadi mungkin banyak yang mengeluhkannya seperti itu dan mungkin kedepannya kan karena dari pengen ada nih gini gimana kedepannya karena mungkin dari pengalaman tadi kita udah di ada performance segala macam. Nah sampai kita keluar bandara susah aksesnya nih gimana itu tadi Pak. Yang namanya mungkin kekurangan akan selalu kelihatan mungkin gitu Pak. Ya cuman kan gini. Untuk bandara yang hampir sama itu seperti di Jogja yang nyambung dengan stasiun kereta. Nah kita harus apple to apple-nya Pak ya. Satu hari 3.000 penumpang. 3.000 ya Pak? Kalau kereta sini satu hari 65 Mbak. Bisa bayangkan biaya operasi dibandingkan dengan jumlah penumpang. Worth it enggak? Ya. Kita bahasnya
harus apple to apple ya Pak ya, Iya. dengan Untuk jumlah apa? penumpang. Iya. Untuk apa yang saya bahas seperti itu? Untuk memberikan layanan yang sustainable. Iya. Saya tidak mau Skybridge ini dioperasikan buka kemudian nanti tutup lagi. Oh iya tentu. Nah ini kan banyak Itu yang banyak langkah-langkah problemnya. Iya. sehingga tadi nilai perbaikan pun saya harus bisa bayangkan ya, dengan kondisi seperti itu prioritas anggaran untuk itu, untuk bandara kami prioritas keberapa tuh gitu kan. Nah iya. Itu juga saya lagi. gambling. Iya. Saya gambling waktu itu, saya prioritaskan, saya tarik prioritas pertama. Sehingga ada proses yang namanya kewenangan saya, anggaran ini bisa dieksekusi langsung. Sehingga perbaikan ini prosesnya akan segera atau cepat dan menggunakan tanggung jawab saya. Gitu, Pak. Sudah. Tapi saya juga punya justifikasi. Apa justifikasi saya? Yaitu saya harus menjamin pelayanan ini sustain atau berkelanjutan. Bagaimana caranya? Siapa yang mempunyai kepentingan dari Skybridge ini adalah PT KAI dan bandara. Iya, kolaborasi berdua gitu ya Pak ya. Nah selama ini kan kami sudah ada wacana untuk integrasi antar moda udara, moda darat, kereta api, pesawat dan lain sebagainya. Tapi itu seperti kita belum bekerja sama, tapi sama-sama bekerja. Oh. Kita masih masing-masing. Oke. Nah, dengan adanya saya mulai itu setelah diinstruksikan Pak Zigo, kami sudah melakukan pertemuan pertama, kedua, ketiga dengan PT KAI. Sehingga kami bisa menyambungkan atau mengintegrasikan program kami ini biar sejalan. Kemudian kami sudah membuat sebuah MOU. Setelah MOU kami breakdown lagi menjadi PKS. Nah, PKS nih, Pak. Sudah dan bisa dieksekusi. Insya Allah tanggal 1 nanti kita akan soft launching, soft opening pembukaan Skybridge di Bandara Internasional Minangkabau. Oke, 1 Juni nanti Pak. 1 Juni nanti. Nah ini mungkin buat Tribuners dan Mbak yang nge-vlog kemarin nih, ini pasti nungguin nih Pak ya kan. Nah ini soft launchingnya nanti tanggal 1 Juni gitu kan. Bisa kita tungguin mungkin kedepannya bakal gimana. Iya Pak ya. Dan tentu jauh dari kata sempurna ya. Masih kan kita masih saya sebutnya masih soft launching gitu. Ya. Karena dari staf saya, Pak, kerusakan ini memang secara fisik terlihat sudah sangat kacau ya gitu. Tapi bener, Pak. Perbaikan yang kita perbaiki pun nanti ada penyempurnaan sambil kita tes trial and error terus. Saya bilang saya setuju itu. Lebih baik kita develop gitu ya. Sudah ada kemudian kita sempurnakan terus gitu. Dan ini sebagai tawaran saya dengan PT KAI untuk memberikan experience yang berbeda bagi perjalanan yang akan berangkat ke bandara via kereta maupun yang landing di bandara untuk pulang ke rumahnya via kereta. Kita akan memberikan experience yang berbeda untuk mereka. Nah ibaratnya kan Pak, kalau membahas kan ini berawal dari yang viral ya Pak. Mungkin dari yang sebelumnya orang yang nggak kepikiran, dari yang viral ini lah kelihatan oh iya benernya kepikirannya gitu. Tapi kan balik lagi kita kan ibaratnya memang bekerja di pelayanan publik ya Pak, dan nggak lepas dari kritik dan saran warga dan masyarakat gitu Pak. Dan sejauh ini kan 3 bulan Bapak di sini kan udah menghadapi ya kurang lebih seperti itulah ya Pak. Tapi mungkin dari pengalaman sebelumnya udah banyak juga, tapi mungkin lain kasusnya dengan BIM sendiri gitu Pak. Tapi sejauh ini Pak, kalau untuk menggambarkan BIM menurut Bapak Doni sendiri gimana Pak? 1 atau 2 kata deh Pak gitu. Unik tadi ya Pak? In every side. Jadi kayak kemanapun melihat gitu Pak. Viral tadi ya, disampaikan bahwa sekarang ini kan kesannya di masyarakat adalah wah, Skybridge ini kalau nggak viral nggak dikerjakan. I'm sorry bos, Pak. Kita sudah mengerjakan dari bulan puasa loh. Iya, dan itu yang ibaratnya sisi kurang baiknya dari media sosial ya Pak. Karena dia tidak konform. Iya. I do agree, kamu boleh kok memviralkan, tapi konform dulu supaya berita yang ke masyarakat tuh benar. Benar. Tahu nggak efeknya Mbak Vina? Anak buah saya sempat mau mogok. Oh iya Pak? Iya. Loh kita sudah kerja ini Pak. Iya. Tapi yang kelihatan malah masih minus-minusnya kita kurang. Sebenarnya nggak apa-apa. Akhirnya saya kumpulkan
rekan-rekan bahwa kita evaluasi lagi gitu. Kita bekerja bukan untuk mereka kok. Kita bekerja untuk masyarakat. Ya. Do your best, biar masyarakat yang kasih penilaian. Benar. Udahlah, kalian nggak usah pengaruhi ini. Iya. Kita difitnah nggak masalah. Oke. Kita diinjak nggak masalah, tapi masyarakat menjadi sejahtera karena itu. Benar. Yang menilai kan bukan manusia. Iya. Kita kerjanya bukan untuk manusia kok. Kita kepada Tuhan saja tanggung jawab. Wah, luar biasa. Ini yang saya tularkan kepada anak-anak saya sehingga kemarin semangat lagi. Iya. Oh udah Pak, udah nanti kalian sama saya. Toh saya nggak marah kan sama kalian. Iya, benar. Saya nggak ikut terlarut atau terpancing oleh yang viral. Iya, benar. Mungkin kalau yang dari kasus viral ini mungkin sudah banyak Bapak lalui mungkin jadinya teman-teman atau anggota Bapak semuanya wah oke. Dengan adanya Pak Doni kita ada instruksi seperti ini kita oke tenang ya guys gitu. Selama 30 tahun pengalaman kerja saya kan Mbak Vina tahu sih tidak selalu suasana yang enak yang saya terima. Sudah beberapa fitnah yang saya terima dan saya sudah mengambil pelajaran udah dilalui gitu ya Pak. Karena kalau yang kita cari kebenaran manusia nggak bakal ada ujungnya. Nggak akan ada ujungnya. Nah udahlah biarkan saja manusia itu menilai kita. Benar. Tapi nilai yang harus kita tunjukkan adalah kepada Sang Pencipta kita. Karena itu tanggung jawab kita. Saya juga duduk di sini dikasih amanah kan juga bukan semata-mata karena manusia. Iya, Pak. Pertanggungjawaban saya bukan hanya untuk manusia tapi kepada Tuhan memberi amanah saya. Silahkan. Saya itu saja. Oke. Tapi sebagai penutup boleh dong Pak sharing satu cerita unik selama di BIM. Selama di BIM ya? Ya, di BIM nih Pak. Ini kan sama penumpang mungkin ada kisah baru sama anggota atau sama maskapai atau boleh Pak yang unik banget yang memorable buat Pak Doni? Kalau dari penumpang ya, kita ini ada kantor namanya Office in Charge, OIC. Artinya dia adalah kepanjangan tangan saya yang ada di operasional hari-harinya. Ketika saya di rumah, dialah yang mengambil keputusan ini operasional jalan atau tidak. Itu tandanya besar. Itu banyak pengantar-pengantar pada datang ke sana. Pak, nitip ngecas handphone. Karena ini office in charge jadi tempat ngecas. Aduh. Salah arti ya. Iya ya nggak tahu. Tapi bagi saya wah ini keren ini. Lucu juga jadinya. Aduh. Kan pengalaman unik kan. Benar, unik tuh Pak, unik banget. Mungkin bisa diakalin ada bahasa Indonesia gitu paling mungkin agak seperti itu. Mungkin maunya anak-anak saya biar keren ya. Kantornya bahasa Inggris. Kita kan internasional nih Pak. Internasional. Iya. Unik sih Pak itu. Wah, enggak kepikiran juga sampai ke sana kita uniknya. Iya. Oke. Nah, Tribuners kan kita udah ngobrol banyak lah tentang BIM. Nah, tapi kalau masih ada komentar boleh dong Pak ya. Boleh. Mungkin ada pertanyaan seputar BIM nanti ke depannya gimana boleh di kolom komentar. Tapi sebelum kita tutup boleh Pak sepatah dua kata. Boleh. Untuk kata mutiara. Kan dari tadi udah banyak nih Pak. Ya. Boleh satu kata penutup nih Pak. Nanti next kita bakal undang lagi Pak Doni tapi saya ganti deh jangan kata mutiara ya. Boleh ganti apa? Tapi saya pesan deh. Pesan buat masyarakat kepada Minang Pak. Tribuners. Boleh. Bahwa mohon maaf nama saya Doni, saya orang Jawa, saya orang Jogja. Tapi insya Allah saya datang ke sini untuk niatan Bandara Minangkabau ini menjadi lebih baik dan terbaik kalau perlu. Tentu dengan standarisasi dan tidak melanggar norma-norma. Mudah-mudahan saya disupport. Saya minta doa. Saya bukan orang super. Saya bukan orang yang hebat. Tapi saya punya niatan yang baik untuk menjadikan Bandara Internasional Minangkabau ini hebat. Dukung saya. Pilih nomor 1. Maksud saya support saya, ingatkan saya kalau saya terlupa. Dan saya mohon maaf kalau kemarin-kemarin saya agak buru-buru. Karena memang mungkin bawaan saya yang aslinya gini jedar. Tapi semua demi kebaikan. Tentu. Oke, terima kasih banyak. Saya terima kasih Mbak Vina ya. Ya, kita udah sharing banyak tentang cerita BIM, keseruannya, tantangannya. Nah, untuk Tribuners di rumah mungkin next kita bakal bahas apa lagi ya dengan Pak Doni. Nah, nanti kita tungguin aja. Insya Allah kita tungguin ya Pak ya. Iyalah, saya kan member of Tribuners. Wah, ya ada Tribuners langsung di sini ternyata. Oke Tribuners, sekian untuk podcast hari ini dan saya Alvina Helida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.